Bisnis makanan online rumahan yang memanfaatkan platform seperti GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood sempat populer banget terutama waktu pandemi dan lockdown. Apalagi pembeli tetap punya banyak pilihan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Tapi dengan semakin ketatnya persaingan, sekarang pertanyaannya apakah bisnis ini masih menjanjikan atau tidak di tahun ini? Menurut perusahaan yang bernama Momentum Works yang menganalisa data penjualan, katanya sih jumlah transaksi food delivery di Indonesia itu sekitar 72,5 triliun sepanjang tahun. Dari jumlah itu, 50%-nya adalah transaksi GrabFood, 38%-nya adalah transaksi GoFood, dan sisanya adalah ShopeeFood sebesar 12%. Kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, nilai transaksi food delivery itu sekitar 5% lebih tinggi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, sebenarnya sih pembelinya masih ada dan peluang bisnisnya masih berkembang. Kayaknya udah jadi gaya hidup juga sih untuk sebagian masyarakat memesan makanan melalui aplikasi online biar nggak ribet. Selain itu, platform delivery online juga memungkinkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan toko fisik. Tapi di saat yang sama, tidak bisa dipungkiri persaingan memang ketat. Semakin banyak orang yang jualan makanan online karena tidak butuh modal besar untuk memulai. Asal punya dapur seadanya dan HP, mereka sudah bisa mulai. Jam operasional dan menu juga bisa disesuaikan dengan keahlian dan preferensi penjualnya. Dan jangan lupa, yang jualan di platform delivery online itu kan bukan hanya bisnis makanan rumahan, tapi juga warung, street food, restoran, dan sebagainya. Semua kumpul di sana. Selain banyak saingan, biaya komisi platform, biaya packaging, pajak, dan sebagainya perlu dipertimbangkan biar mendapatkan untung. Serba salah sih memang, kalau harga jualnya dinaikkan terlalu jauh daripada harga makan di tempat, orang komplain. Tapi kalau nggak dinaikkan juga jadinya nggak bisa untung. Tantangan lain dari jualan makanan online adalah nasib penjualnya jadi lumayan bergantung sama review dari konsumen. Kalau terlalu banyak review negatif, ini bisa berdampak besar pada reputasi online bisnis tersebut dan berpengaruh ke penjualan. Soal pengiriman juga nggak bisa disepelekan, karena kalau dagang online, terus makanannya bocor atau tumpah di jalan, pembeli pasti bete lah dan bisa-bisa ngasih review negatif. Sekarang pertanyaannya, gimana dong caranya mengatasi tantangan-tantangan ini? Yang pertama, produk teman-teman harus punya keunggulan atau unique selling point. Apa sih yang bikin menu kalian itu lebih menarik dibandingkan pesaing? Untuk ini, teman-teman harus mempelajari tren kuliner, pesaing, dan juga target konsumen untuk menentukan niche dan juga strategi yang tepat. Kemudian, kalau sudah punya produk unggulan, jangan lupa foto yang dipajang di platform delivery online atau di sosial media, haruslah foto yang menarik. Nggak harus pakai kamera profesional juga sih, pakai HP juga bisa, tapi pastikan latarnya nggak berisik dan pastikan pencahayaannya cukup. Kalau kalian mau menghilangkan background dari foto tertentu, teman-teman juga bisa menggunakan website yang namanya remove.bg secara gratis. Kemudian tips selanjutnya adalah menjaga kualitas. Pastikan rasa, kebersihan, dan juga pengemasan makanan selalu prima. Soal rasa ini memang jadi tantangan di bisnis makanan sih. Bisa jadi awal-awal enak, tapi lama-lama rasanya kurang. Tipsnya adalah teman-teman harus punya resep yang ada takarannya. Jadinya rasanya bisa konsisten meskipun dibuat oleh orang yang berbeda-beda. Kalau takut resepnya dicuri, biasanya yang dilakukan orang adalah punya central kitchen di mana bumbu inti dibuat secara terpisah dan karyawan tinggal memanaskan atau campur dengan air. Tips selanjutnya adalah untuk melakukan promosi secara efektif. Manfaatkanlah sosial media dan juga platform online lainnya untuk mempromosikan bisnis kalian. Dan jangan lupa untuk menyebutkan bahwa produk kalian itu juga bisa dipesan di platform delivery online. Postingnya juga harus sering sih, misalnya aja tiap hari. Jangan hanya posting sekali sebulan terus udah aja, harus sering. Tips yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang ramah. Kalau ada yang kontak, kitanya harus responsif. Kalau ada yang marah-marah atau komplain, sebagai penjual kitanya harus sabar. Harus dilihat-lihat juga sih, apakah komplain mereka itu valid atau tidak. Kalau keluhannya memang benar, ya itu menjadi masukan juga sih buat kita memperbaiki ke depannya. Kesimpulannya, bisnis makanan online rumahan yang jualan di GrabFood, ShopeeFood, atau GoFood masih memiliki peluang yang menjanjikan sih. Tapi untuk jadi sukses sekarang memang lebih susah karena semakin banyaknya saingan. Butuh kerja keras, dedikasi, dan juga strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan dan membuat bisnis kalian terlihat lebih menarik untuk konsumen. Tapi kalau kalian tidak gampang menyerah dan mau memperbaiki bisnis kalian secara terus-menerus, bisnis makanan online rumahan ini masih menjadi peluang cuan yang menguntungkan di era digital ini. Sekian dulu episode kali ini dan selamat berjualan. Bye-bye!